Oke ya, jadi hari ini ya, hari Jumat ya, terkait tanggal 3 ya, terkait LP ya yang disampaikan Ibu Wati ya kepada Mabes Polri, lalu di Polwas didelegasikan ke Polda Jawa Barat ya pada tahun 2012. Namun sampai hari ini ya, siang ini kita di Bareskrim di Mabes Polri mau menanyakan follow up itu. Ternyata tidak ada respon dari Polda Jabar terhadap LP yang pernah didelegasikan dari Mabes Polri ke Polda Jabar. Itulah klien merasa dirugikan dan merasa harus menuntut keadilan. Nah, hari ini tadi sudah mencoba untuk menyampaikan kepada SPKT, didorong lagi ke Biro Wasidik, di Biro Wasidik turun lagi ke SPKT, SPKT kirim lagi ke PPA. Jadi saya pikir Pak Kapolri harus juga membantu ya, mungkin bisa menjembatani ini urusan internal kepolisian yang dilaporkan pun mantan suaminya ya, yang sekarang sudah pangkatnya kalau tidak salah Kombes, itu saudara Enjang Hasan Kurnia ya. Jadi dinasnya pun di Sektimti ya, sebagai apa kita nggak tahu, tapi Pak Kapolri lah yang harus turun tangan untuk ini, karena hampir 10-12 tahun ya mantan daripada istri Pak Enjang ini ya mengejar nasib, mengejar keadilan, tetapi tidak kunjung diraih. Mungkin silakan sampaikan. Jadi intinya, tapi hari ini kita sudah membuat laporan ke Propam tertanggal 4 April 2024. Nah, dan dari Propam sendiri sudah ada jawaban bahwa sudah ditindaklanjuti dan sudah ditindaklanjuti ke divisi Propam. Ke Pamina. Jadi dari Yanduan, dari pelayanan Yanduan ke di Propam Mabes. Jadi mohon doanya aja. Intinya saya sudah berusaha untuk berjuang demi keadilan untuk memperbaiki nama baik saya, dan untuk LP untuk yang saya laporkan ke Bareskrim pun sebenarnya, dan kalaupun nanti ada SP3 dari laporan saya tahun 2012, saya akan melaporkan kembali kekerasan psikis dan pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh mantan suami saya Kombes Pol Enjang Hasan Kurnia. Mungkin media yang mau ditanya, jadi ini tujuannya adalah mengejar keadilan. Karena kita negara hukum, maka keadilan itu perlu diraih oleh mereka yang mencari keadilan. Utamanya mantan istri dari Kombes Enjang Hasan Kurnia. Bang, dari beberapa tahun lalu kan ternyata kasusnya mandek. Itulah mandek, kenapa? Karena ada kekuasaan yang campur tangan di sini sehingga tidak jalan. Maka kita meminta pada Pak Kapolri untuk ini diusut tuntas ya. Artinya orang yang sudah berbuat ataupun melanggar hukum masih saja dipromosikan. Nah, ini kita serahkan kepada Bapak Kapolri ataupun petinggi-petinggi di kepolisian untuk bisa kasus ini terang benderang, sehingga istri yang sudah menderita sekian lama mengalami psikis, trauma, bisa mendapat keadilan dari Bapak Kapolri. Bang, ini kan prosesnya di Bareskrim, di Polda dan Polda Jabar terkesan di timpok. Itu gimana? Inilah kekuasaan itu. Enjang masih mempunyai kekuasaan ya. Nah, makanya kami berharap ya, klien ya, pelapor berharap bisa menerima cercah keadilan, minta keadilan. Nah, itu hanya Pak Kapolri yang bisa menyelesaikan ini. Nah, di dalam tadi ngadepnya siapa, Pak? Kami tadi sudah ke SPKT, dibuang ke Karwasidik,
turunkan lagi SPKT, kirim lagi ke PPA. Dan di PPA diminta hari Senin supaya datang kembali untuk mengecek, menindaklanjuti sudah sampai di mana LP yang 2012 di Polda Jabar itu ditangani, tetapi tidak ada ujung-ujungnya. Bang, ini kan bisa dibilang kan 12 tahun perjuangan dari Ibu Masnawati dan juga akhirnya di Propam sendiri ada jawaban untuk ke depannya. Mungkin Abang sendiri pendapatnya seperti apa? Ya, Propam sudah merespon, akan menindaklanjutin ini, akan mengecek di mana nih macetnya, siapa yang campur tangan. Saya pikir itu Propam punya kepentingan, tetapi kita tetap ke Propam, tapi kita menghimbau Bapak Kapolri juga turun tangan, Pak. Ya, supaya memang tidak ada tangan-tangan jahil yang masih menggunakan kekuasaannya untuk menghambat ataupun memperlambat ini ataupun menggelapkan laporan ini. Bang, tadi kan ada beberapa laporan dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang kan terkesan belum diproses. Itu gimana sampai ada lebih dari satu laporan? Nah, itulah yang kita mau adukan lagi. Ya, makanya karena merasa udah 12 tahun tidak ada follow up, maka kita meminta Pak Kapolri turun tangan dalam hal ini. Karena mantan ini bukan siapa-siapa, adalah keluarga besar kepolisian juga. Jadi minta keadilan. Bang, hari ini bawa bukti apa aja sih Bang buat bikin laporan Bang? Gimana? Bawa bukti apa aja sih buat laporan? Banyak kok bukti-bukti yang kita bawa, termasuk surat kita ke Kapolri dan kronologi kejadian, dan juga adanya rekam medis saya karena saya mengalami anxiety disorder selama saya diam berapa belas tahun. Nah, untuk informasi juga buat teman-teman media bahwa mantan suami saya itu sudah sidang disiplin 4 kali. Track recordnya sudah sidang disiplin 4 kali dan 3 kali terbukti bersalah. Dan kalau sampai laporan saya di Propam ini nantinya ada tindak lanjut dan akan disidang lagi sesuai undang-undang, jika anggota Polri sudah pernah sidang disiplin sebanyak 3 kali, nanti berarti akan sidang kode etik seperti itu. Jadi saya tidak akan minta sidang disiplin lagi, tapi sidang kode etik sesuai aturan undang-undang. Intinya di sini saya melaporkan ini karena pertama saya tidak pernah terima saya dipenjarakan dan saya terpisahkan oleh ketiga anak-anak saya sampai saya kehilangan masa kecil anak-anak saya. Dan kedua, saya tidak terima karena saya difitnah bahwa saya yang selingkuh dan saya yang ingin bercerai, padahal yang sebenarnya kejadian yang terjadi, yang sebenarnya fakta yang sebenarnya itu sudah saya ceritakan, sudah saya sebarkan ke akun media sosial saya dan juga beberapa media yang sudah membantu saya untuk up kasus saya. Karena intinya bukan saya yang selingkuh, tapi mantan suami saya lah dengan Melly Guslo yang mempunyai hubungan yang tidak wajar. Dan hanya Melly Guslo pun gara-garanya saya akhirnya sampai ribut rumah tangga kami yang tadinya baik-baik, karena mantan suami saya pada saat itu mendukung pembuatan album saya, dan sampai akhirnya saya di KDRT, sampai diceraikan secara tidak baik, dan perceraian sepihak dan juga penelantaran anak sudah saya laporkan di Propam tahun 2012 dan sudah disidang disiplin. Mantan suami saya sudah sidang disiplin untuk kasus itu ya, penelantaran anak dan perceraian sepihak. Itu mantan suami saya sudah mendapatkan sanksi terbukti bersalah, sudah sidang
sidang disiplin. Pada saat sidang disiplinnya digelar pada saat saya sudah berada di dalam penjara, dan saya mengatakan bahwa sebenarnya itu juga lamban ya prosesnya. 1 tahun prosesnya, di mana saya sudah di penjara baru ada proses itu. Jadi saya minta kepada Bapak Kapolri, saya mohon kepada semua pimpinan tertinggi, semua pimpinan tinggi kepolisian, mohon agar tidak lamban lagi proses divisi propam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan juga mengucapkan terima kasih kepada divisi propam karena sudah menindaklanjuti laporan saya. Ibu mungkin selama 12 tahun Ibu memperjuangkan keadilan tersebut, sempat ada mengalami kayak ancaman tersendiri nggak sih Bu dari keluarga? Ancaman dari untuk ya, ancaman mantan suami saya juga pernah mengancam langsung. Dia tuh penakut dan nggak pernah mau berani bertemu dengan saya. Tapi dia menggunakan anak-anak saya. Semakin saya melaporkannya, semakin anak-anak itu dijauhkan dari saya. Itulah siksaan yang dia berikan kepada saya. Tapi insya Allah, karena saya juga ingin melakukan semua ini demi masa depan anak-anak saya. Track record itu, orang sudah tahu bahwa saya adalah mantan narapidana. Itu tidak bisa hilang. Demi masa depan anak-anak saya, agar nantinya anak-anak saya tidak dihina lagi seperti ibu tirinya menghina saya di depan anak-anak saya. Supaya itu tidak terjadi lagi, saya ingin merehabilitasi nama baik saya, karena bagaimanapun saya berada di dalam penjara bukan murni kriminal, tapi saya dikriminalisasikan oleh mantan suami saya, Kombes Pol Ujang Kesana. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.